akan dikasih oleh Bapakku. Yohanes 14 ayat 21. Dan aku pun akan mengasihi dia, akan menatakan diriku kepadanya. Teman-teman, aku Rongrong. Hai, aku Ciping. Teman-teman, minggu ini sudah pergi ke sekolah minggu belum? Ke sekolah minggu? Emangnya boleh? Aku sih belum. Iya, Ci, aku juga belum. Mungkin teman-teman di rumah juga belum. Iya kan? Gara-gara corona, kita nggak bisa ke sekolah minggu. Corona itu memang berbahaya, Ci. Makanya kita harus tetap di rumah aja. Tapi aku bosan loh. Di rumah terus. Bosan? Ini sudah beberapa bulan. Sudah lebih dari 3 bulan. Iya, meski bosan, kita harus tetap taat peraturan. Oh, gitu ya? Yuk, mending sekarang kita ikut ibadah online. Baiklah. Teman-teman, jangan sampai nggak ikut ibadah ya. Meski di rumah aja, ibadah tetap jadi yang utama. Iya, benar turun. Ayo. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ayo adik-adik yang baik, sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami masih bisa menghirup udara segar, kami masih bisa bersuka cita, kami masih bisa bersyukur sama Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, mungkin di luar sana banyak orang-orang yang masih sakit, mungkin teman-teman kami, mungkin saudara-saudara kami. Tolong Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berikan sukacita, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Dan sekarang kami mau memulai ibadah. Tolong Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan kami mau mengikuti ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cik, kok cemberut? Sukacita dong. Hah? Sukacita? Iya, sukacita. Hah? Sukacita? Kayak lagu ini loh. Hah? Sama-sama ya. Oke. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku juga akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Menerus berlaku, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati kami, mengajari kami, supaya kami lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jorok. Jorok apa sih? Itu tangannya masuk mulut. Udah cuci tangan belum? Ya, tadi kan waktu aku masak, habis masak, perlu cuci tangan. Terus? Ya, terus aku barusan makan, ya kan berarti bersih tanganku. Enggak gitu juga, Kevin. Terus, lagi tadi lo makan. Ini ada kotoran, ada bekas pilusnya. Terus, lihat sayang kalau dibuang. Ih, jorok. Ya gimana? Enak nih lo, Nah, udah. Ya udah. Kalian tahu nggak itu jorok? Gak jorok lah, kan udah cuci tangan. Gini nih, Kevin. Apa? Cari ada cerita. Cerita? Tentang seseorang yang gak bisa membersihkan tangannya. Nggak bisa membersihkan tangannya. Dia itu jorok. Jorok? Terus merugikan banyak orang. Wow, ada ya? Ada. Mana? Tuh, Mana? itu. Oh, hey, mungkin maksud Cherry, kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang seseorang yang jorok. Dia gak cuci tangan. Jadinya banyak orang sakit gara-gara dia. Begitu. Kayaknya seru. Ya jelas, seru banget. Yaudah yuk, sama-sama kita saksikan cerita tentang Yang satu ini. Tutup ya. Hai teman-teman, sekarang saya akan bercerita mengenai seorang perempuan bernama Mary Mellon yang menyebarkan penyakit demam tifoid terbesar. Mary Mellon lahir di Irlandia Utara pada tahun 1869. Ketika remaja, ia berimigrasi ke Amerika Serikat untuk mencari nafkah. Pekerjaannya sebagai tukang masak di keluarga kaya di kota New York. Namun, setiap kali Mary bertugas antara tahun 1900 sampai 1907, sebanyak 51 orang jatuh sakit dan 3 orang meninggal dunia karena terjangkit demam tifoid. Salah satu keluarga pun menugaskan seorang ahli sanitasi untuk menyelidiki kasus ini. Civil engineer Dr. George Soper, an expert in the new sciences of sewage, sanitation. Insinyur sanitasi ini lalu menemukan bahwa Mary Mellon lah yang menyebabkan demam tifoid tersebut. Mary jarang mencuci tangannya sebelum memasak. Bahkan, dokter menemukan bakteri Salmonella typhi yang hidup subur di kantung empedunya. Mary Mellon. Operator, get me. Mary diminta untuk operasi, tapi ia menolak karena ia merasa tidak pernah terkena demam tifoid. Ia pun dilarang untuk bekerja sebagai tukang masak dan dikarantina selama 3 tahun. Dr. George Soper investigating the typhoid outbreak in Oyster Bay. Di tahun 1910, ia bekerja kembali
Sebagai tukang masak, kasus demam tifoid pun muncul kembali. Akhirnya, ia dikarantina dari tahun 1915 sampai akhir hayatnya di tahun 1938. Karena tidak menjaga kebersihan, Mary harus mengorbankan banyak sekali orang. Nah, teman-teman, Tuhan tidak senang dengan anak yang keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat. Sekarang kita belajar untuk lebih rendah hati, mau mendengar nasihat dan juga teguran. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ternyata karena Mary tidak mau menjaga kebersihan, akhirnya banyak orang dirugikan. Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat, banyak orang dirugikan. Nah, anak-anak Tuhan, adik-adik Erin semua, dalam Alkitab kita, yuk dibuka di Amsal 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan demikian. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sudah bisa? Lagi ya, sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Yeay, beri komen buat Tuhan. Yuk dihafalkan ya. Seperti biasa, kirim ke WA-nya ke Elin ya. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak Tuhan, adik-adik Elin semua, yuk sama-sama kita belajar menjadi anak yang rendah hati, anak yang mau mendengarkan ajaran orang tua, anak yang mau menjalankan setiap ajaran dan nasihat orang tua, karena itu semua yang terbaik buat kita semua. Sekarang kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau mendengar nasihat orang tua, anak yang mau mendengar didikan orang tua. Tolong Tuhan supaya kami menjadi anak yang semakin dengar-dengaran firman Tuhan. Sekarang juga kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin lagi kurang enak badan Tuhan, lagi sakit. Tolong Tuhan sembuhkan. Kami percaya hati yang gembira adalah obat. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu semua sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menjadi anak yang mau mendengar. Haleluya. Amin. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku